Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, baik. baik. Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Jadi nama aku Farida. Hari ini kita bakalan kedatangan tamu mahasiswi dari Psikologi Unjani angkatan 2020 kelas 4B. Halo Dian sama Sinta, silakan boleh memperkenalkan diri. Halo, nama aku Dian dari kelas 4B. Halo, nama aku Sinta dari kelas 4B. Salam kenal. Salam kenal. Iya, salam kenal. Oke, sekarang kan kalian semester 4 nih ya. Berarti udah mau mendekati UAS. Benar kan? Iya, Tanggal kita berapa tuh? kita UAS di tanggal 27 Juni. Wah, bentar lagi tuh. Semangat ya. Kayak harus siap-siap aja ini mah gitu. By the way kan masih online ya? Atau udah offline ujiannya? Iya nih ujiannya masih online. Ya, padahal kelihatan banget ini mah Sinta dari muka-muka itu ingin aku tuh pengen offline banget gitu kayaknya tuh. Iya nggak sih ya? Bener ya? Enggak, ya mungkin, tapi kan belum kemungkinan gitu. Terus kan jarak rumah juga agak lumayan jauh dan aku kan nggak ngekos di Cimahinya, jadi susah juga. Jadi aku PP pulang pergi. Nah, iya sama aku juga kayak Sinta. Emang rumah kalian di mana? Kalau aku lumayan sih jauh dari Cimahi, aku di Sumedang. Oh, Kalau aku Sumedang. di Bandung. Yang dari Sumedang pulang pergi juga? Iya, kalau dulu. Oh, bener pulang pergi. Tapi sempat ngekos sih. Oh, sempat Sempat ngekos. ngekos. Kan dulu klasikal harus hampir seminggu itu kan 2 kali ya ke kampus, jadi ngekos. Oh gitu. Kalau Sinta di Bandung mah deket dong. Ya, kan nggak sedekat kamu gitu, Par. Maksudnya yang 10 menit sampai gitu. Oh, apa jangan-jangan kamu mungkin yang mau offline ya? Kita Aduh, mau iya online iya bener aja. sih aku. Iya aku maunya offline bener. Aku tuh udah semangat banget lah. Bener nih. Iya beneran gitu. Ya udahlah nggak usah dibahas lagi ya. Sekarang kita lanjut aja. Jadi hari ini tuh kita bakal bahas sesuatu selama beberapa menit ke depan. Kita bakalan ngobrol gitu ya. Nanti dipandu sama aku. Santai aja gitu guys, relax ini. Soalnya sharing doang gitu. Obrolan kita hari ini tuh tentang gaya belajar kalian selama semester ini. Nah, karena udah mau bentar lagi UAS nih ya, jadi persiapan kalian itu buat UAS semester itu apa aja sih? Udah siap belum gitu? Atau apanya gitu? Kalau aku sih sebelum UAS itu udah nyicil-nyicil ya sedikit-sedikit buat nyusun materi, ngerangkum materi-materi. Kamu rajin ya. Udah dari jauh-jauh hari tuh udah nyiapin gitu. Kalau aku tipe orang yang suka selalu mendadak gitu. Oh, emang kenapa ya Sinta suka ngedadak? Ya, soalnya emang nggak bisa ingat lama-lama. Jadi suka lupa gitu kalau misalnya dari jauh-jauh hari belajarnya. Iya emang sih setiap orang kan punya cara dan waktunya sendiri lah ya buat menghafal sesuatu tuh. Ingatan orang kan berbeda-beda juga gitu. Eh, Berkaitan sama itu nih, coba kalian masih ingat nggak sih sama long term dan short term memory? Nah, kalau aku termasuk ke long term memory. Jadi long term memory itu kuat dalam hal mengingat sesuatu. Kalau aku kayaknya sebaliknya dari kamu deh. Jadi aku itu termasuk ke tipikal yang short term memory. Jadi masih ada aja yang kalau lupa gitu walaupun udah dipelajari. Nah, iya betul. Jadi aku tambahin lagi ya penjelasannya. Eh, dari kedua yang tadi kita bahas gitu. Yang pertama, long term memory itu jenis ingatan yang relatif permanen, yang menyimpan juga jumlah informasi yang luar biasa dalam jangka waktu yang lama. Contohnya kayak Dian tadi gitu ya, udah belajar dan persiapannya pun dari jauh-jauh hari gitu. Terus supaya
materinya itu mudah diingat kan, tujuannya tuh seperti itu gitu. Yang kedua ada short term memory, yaitu singkatnya di mana materi ini segera mungkin diproses dan juga mengkoordinasi rangkaian aktivitas mental. Contohnya kayak singkat tadi gitu ya, mendadak dan terkadang mendadaknya juga bikin lupa gitu ya walaupun udah dipelajari. Itu sih penjelasannya. Benar kan? Ingat kan? Nah, iya, ingat. Oke, terus kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana nih cara kalian buat ngapalin atau ingat suatu materi lah? Kan materi kuliah itu termasuk ke jenis long term memory semantik. Nah, semantik itu yaitu ingatan tentang pengetahuan. Jadi cara ngafalinnya pakai encoding, di mana proses dan mengkode informasi untuk dapat masuk ke long term memory tersebut. Oh iya, aku mau sedikit jelasin jenis-jenis long term memory ya. Aku mau jelasin yang pertama itu ada episodik. Nah, episodik ini setiap kejadian di dalam hidup. Jadi misalnya kejadian di saat kita SMA atau kuliah atau di masa-masa kecil. Yang kedua ada prosedural, yaitu ingatan mengenai cara melakukan sesuatu yang menjadi pengetahuan. Contohnya melukis atau memainkan alat musik dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu tadi semantik, yaitu ingatan tentang pengetahuan umum. Contohnya materi-materi kuliah. Ya, Seperti iya, itu. Ya, kalau Sinta gimana kalau Sinta? Kalau kan soalnya suka pelupa ya orangnya, makanya jadi ngapalinnya tuh suka dari jauh-jauh hari, atau enggak kalau dari jauh-jauh hari tuh bakalan lupa. Jadi makanya suka ngedadak, mendekati hari aja gitu ngapalinnya. Padahal lebih enak dari jauh-jauh hari. Karena proses retrieval atau recall di mana tugas memori seseorang harus mengambil informasi yang sebelumnya sudah dipelajari. Nah, ya betul tuh. Coba aja dulu sih gitu. Buat latihan. Kan ada tuh ya supaya cara short term memory ini itu bisa masuk ke long term memory gitu. Aku udah coba pakai cara itu loh, yang retrieval practice effect. Jadi dengan cara berlatih yang secara mengulang gitu. Tapi aku tuh ngerasa kayak tetap aja. Terus alasan aku lebih suka kayak mendadak itu, soalnya kita tuh kayak banyak nyimpan informasi lain juga. Makanya kayak langsung jadi gampang lupa gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu, cara kamu tuh sebenarnya nggak salah. Cuman mungkin belum tepat ya. Terus jadi hasilnya tuh belum maksimal gitu. Nah, buat informasi nih buat kamu. Ada gitu cara yang bisa membantu kamu biar mudah dalam belajar gitu. Caranya pakai strategi memori melalui latihan. Namanya the total time hypothesis. Nah, jadi materi yang kamu pelajari itu tergantung kan sama seberapa lama kamu mempelajarinya gitu. Ada namanya juga testing efek yang bisa kamu pakai nih. Jadi itu tuh caranya berupa kamu melalui tes atau kuis setelah materi apa yang kamu bahas gitu, apa yang kamu pelajari gitu. Jadi kamu tuh merecall-nya itu melalui tugas dan kuis gitu. Ada kok satu lagi namanya the distributed practice effect. Jadi materi itu akan lebih diingat kalau kita bisa membagi materi dalam beberapa waktu dibandingkan dengan menghafal sekaligus di dalam satu waktu. Berarti selain itu juga aku suka kayak tip of the tongue gitu. Kayak tahu sesuatu kata yang mau aku ucapin, tapi kayak sulit gitu buat aku sebutin. Jadi kayak sambil aku bantu juga dengan menggunakan nonverbal kata, kayak sambil gerak-gerakin tangan. Jadi aku emang kayak ada masalah gitu deh. Tapi kamu efektif nggak sih kalau belajar kayak gitu? Ya, nggak terlalu sih. Kadang kayak capek ke akunya sendiri gitu. Karena harus mendadak. Dan jadinya kayak sistem kebut semalam gitu. Udahnya aku kayak ngerasa capek, ngantuk gitu. Iya sih, pasti semua orang juga punya masalahnya sendiri-sendiri ya buat cara dia belajar, terus cara ingat informasi. Karena kan ada di obstacle ya yang jadi penghambat kita gitu buat menerima informasi gitu. Mungkin kamu
tip of the tongue gitu ya. Tapi kan ada orang lain juga yang punya masalah sama strategi mungkin. Terus ada juga sama maintenance waktu dan lain-lain lah ya. Nah, jadi kita itu harus tahu dulu gitu goal state kitanya itu seperti apa atau tujuan yang ideal lah apa yang kita harapkan gitu. Itu harus kita tahu dulu gitu. Kalau kedua ini antara di obstacle sama goal state kita udah tahu, kita tuh bakal lebih gampang gitu buat nanganin masalah-masalah kayak tadi, buat problem solving-nya lah ya. Gitu. Kayaknya kamu juga ada masalah sama mental set di bagian fixed mindset. Jadi cara pandang kamu juga nggak fleksibel. Nah iya betul gitu. Terus apa ya? Padahal kamu bisa loh nambahin atau ngubah si mental set itu jadi grow mindset gitu. Jadi kamu tuh nggak terpaku sama satu hal, kamu tuh bisa berkembang gitu menjadi yang lebih baik lagi gitu. Berarti kalau dari kesimpulan tadi, aku termasuk yang non-insight ya. Karena aku menggunakan ikatan atau strategi yang sering dipakai, sehingga kayak nggak ada muncul lagi strategi atau ide baru. Nah, berarti cara biar kamu insight atau thinking out of the box itu coba aja strategi yang kita bahas tadi tentang strategi memori melalui latihan. Nah, pelan-pelan aja kamu coba, yang penting konsisten dulu. Nah, iya benar, cobain aja kan untuk perubahan itu nggak akan mungkin langsung intens gitu dan nggak akan mungkin langsung cepet lah ya. Jadi sedikit-sedikit aja gitu diubahnya. Yang penting kan konsisten. Kalau udah konsisten tuh kedepannya bakalan gampang lah. Nah, terus selain itu gimana selain proses tentang memori lah ya. Terus ada hambatan lain nggak sih kalian tuh kalau misalkan buat semester ini gitu? Kalau aku pastinya ada sih kayak HP gitu kan. Jadi kadang-kadang atensi aku keganggu dan berakhiran main Twitter atau TikTok atau Instagram misalnya. Dan lain-lain sih. Nah, iya sih benar. Aku juga kayak gitu ya sama gitu. Kayak ibaratnya mah belajarnya baru 30 menit tapi udah gitu istirahatnya tuh main sosmed sejam gitu lebih gitu. Padahal belajarnya baru 30 menit dan itu tuh udah kerasa capek. Padahal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, kalau Sinta gimana nih? Sinta sama juga nggak atau gimana? Kalau aku juga sama kok, emang udah template kali ya mahasiswa kayak gitu. Enggak dong, jangan ngomong kayak gitu, nggak boleh. Soalnya kan jangan illusory correlation ya, kan nggak semua orang kayak gitu gitu. Oh iya, kan nggak ada hubungannya. Tetap balik lagi ke masing-masing ya. Ya, betul. Tergantung sama decision dan sama problem solving-nya kali ya. Nah iya benar, males atau enggak kan itu kita yang milih gitu ya, kita yang ngatur gitu. Mungkin emang kebetulan aja gitu ya kita ini mahasiswa yang emang suka hilang motivasi tiba-tiba. Tapi nggak apa-apa gitu. Kita kan apa ya, udah bahas soal strategi tadi gitu sesuai ini lah, sesuai apa kata tadian ya. Yang penting konsisten dulu gitu, terus kita ubah pelan-pelan aja gitu. Oke, sekarang mungkin kita bahas hal yang lain ya. Jadi kalian ini kan tadi rumahnya jauh ya. Kalian tuh Iya, ada lumayan. kalau Dian sempat ngekos ya. Iya, sempat ngekos Gimana tuh? sekitar di belakang Unjani sih, sekitar sebulan juga nggak nyampe, kurang sih, sebulan kurangan. Lo kenapa ya baru sebulan? Kan cuman ini aja praktikum doang. Kemarin itu praktikum klasikal sama observasi dan wawancara. Oh, jadi emang cuma buat praktikum doang ya karena kebetulan offline. Jadi tanggung kalau mau ngekos per tahun gitu ya. Takutnya nanti kan semester depan masih online. Sayang juga nanti udah dibayar per tahun. Jadi nunggu dulu informasi lah ya dari Iya, kampusnya. informasi dulu. Kalau Sintan ada niatan mau ngekos nggak? Aku kayaknya nggak akan ngekos. Aku bakalan PP sih, karena kan lumayan nggak terlalu jauh juga, tapi ya jauh atau enggak sih, sekitar 1 jam kalau misalnya PP. Itu kalau masuk
lewat tol. Tapi kalau nggak masuk tol itu bisa memakan waktu sekitar 1,5 jam. Belum macet juga sih itu. Jadi kayak dipertimbangin Tapi ya kamu udah. dipertimbangin gitu ya, sekiranya Mm-mm. waktunya kalau macet jam berapa berangkatnya gitu. Ya, Diantar apa bawa kendaraan sendiri? aku lebih sering diantar sih sama mama. Diantar. Nanti mah tuh sendiri bawa mobil gitu, bawa motor, biar jadi pembalap gitu, jadi cepet-cepetan ke kampusnya. Aku rencana pengen sih kayak bawa kendaraan sendiri gitu, kayak naik motor. Cuman kayak selalu gak diizinin gitu karena anak perempuan satu-satunya. Jadi kayak suka khawatir gitu mama tuh, ya udah nggak usah, dianterin aja gitu. Jadi agak rewel juga ya. Jadi ujung-ujungnya dianterin lagi. Tapi udah punya SIM? Udah, Oh udah. tenang, udah Aman, ada kalau SIM, punya SIM aman. Iya. Ya sih kalau misalkan jauh tuh enaknya ngekos ya sebenarnya, cuma nggak enaknya ya bayar gitu. Dan benar tadi kata Dian, kalau misalnya situasi belum kebaca tuh sayang gitu uangnya kan, Iya jadinya kan, di rumah bareng keluarga dulu lah ya gitu. ya nunggu informasi dulu yang inilah fix ya. Tapi kayaknya offline sih ya, bentar lagi kayaknya offline. Feeling offline sih ya. Iya. Nah, kan Oh. kalian udah offline nih beberapa kali lah ke kampus. Gimana gitu menurut kalian, kan baru ngeliat nih, oh kampus kita tuh gini ya, oh ruangannya tuh ini ya, gitu kan baru ngeliat gitu ya. Kita tuh udah online sejak masuk kan, belum pernah ke Ya, kampus dari lagi. semester 1. Iya. Jadi gimana nih menurut kalian, kampus tuh gimana? Jadi pas masuk kampus itu serasa kayak maba aja, mahasiswa baru. Iya. Kan waktu itu juga OP kan adik tingkat. Nah, terus Iya. barengan gitu jalannya. Terus dia malah nanya-nanya ke aku gitu. Kan aku juga nggak tahu tempatnya di mana. Terus ini fakultas apa, katanya nanya ke aku. Aduh, kok akunya jadi gimana gitu. Di kelasnya psikologi, tapi Iya, psikologi juga 2021. berarti pas masuk gedung psikologi tuh dia nanya ya, teh ini kemana gitu. Sedangkan Iya, kamu dia aja bingung nanya-nanya. gitu ya. Toilet di mana? Katanya ruang ini di mana? Aku juga nggak tahu. Oke, kalau Cinta gimana nih? Kalau aku sama sih kayak Dian, dia ngerasa kayak maba lagi gitu. Karena kebetulan kan udah 2 tahun gitu kita kan online. Jadi Iya. kita nggak tahu tuh kayak tempat ruangan ini di mana, kelas ini di mana. Jadi kayak masih nanya-nanya juga gitu ke temen, takutnya salah masuk ruangan gitu. Terus menurut aku sekarang kan bangunannya juga baru lagi ya, udah bagus lah, diperbaiki lagi gitu. Jadi ya sebelumnya juga nyaman ruangannya, tapi sekarang juga lebih nyaman lagi gitu, agak luas gitu. Kalau menurut aku itu sih. Iya sih benar ya, kayak kita tuh beneran nggak tahu apa-apa gitu, karena semenjak masuk aja kita tuh emang udah ngelihat gedung psikologi secara online kan, dari cuman di Zoom doang gitu, dari kakak kelas kayak gitu. Dan baru ngerasain sekarang. Kalau aku pribadi, ketika masuk ke ruangan tuh aku kayak apa ya, kayak norak gitu loh. Ih, bagus ya ada kayak gini gitu buat tempat wawancara gitu kan. Kemarin tuh kita ngeliatnya cuman kayak ih keren gitu. Ternyata pas emang masuk tuh, oh keren gitu ya, psikologi punya punya ruangan yang kayak gini gitu, dan emang berguna banget gitu ya buat kita, dan akhirnya kita bisa nyobain gitu. Mungkin ke depannya kita kayaknya bakal lebih sering gitu ya buat nyobain ruangan, karena kan ya itu tadi kemungkinan ada kuliah offline gitu. Semangat atau kalian tuh kalau mau offline teh jangan diem aja. Semangat. Semangat sih ini, semangat membara kalau aku. Nah, oke. Terus kan kalian ini termasuk orang di luar Cimahi ya. Ketika masuk ke Cimahi itu gimana? Mungkin apalagi kan orang Sumedang gitu ya. Orang Sumedang kan kayak, oh Cimahi itu gini gitu. Nah, itu gimana tuh? Iya, Ada cuman yang sih beda kah atau gimana? ya kalau pas ke Cimahi ngekos gitu nyoba, kan belum ada temen gitu ya.
Nah, untung Oh aja iya. jadi kemana-mana juga susah, nggak ada temen gitu. Nah, untung aja Hmm. kemarin ada Nisrina juga, satu kosan lah. Jadi bisalah bareng dia kalau beli makan, beli main gitu, bareng Tapi itu sama sebelumnya dia. kalian janjian gak sih? Enggak Kayak sih, ngekos bareng yuk gitu. Atau emang ketemunya nggak sengaja di kosan itu? oh iya sebelumnya Nisrina nanya ke aku ngekosnya di mana. Udah aku tunjukin foto-fotonya, terus dia juga tertarik. Ya udah langsung bareng deh ngekosnya. Tapi kalau Ninis masih di sana, masih di kosannya atau nggak pulang juga? Sama dia juga per bulan. Terus sudah pulang juga. Ujiannya di rumah. Oh iya, benar-benar. Kalau Sinta mungkin gimana sih sebagai orang Bandung Kalau terus mana? aku pertama ke Cimahi itu waktu itu ke kampus bareng sama temen aku, kayak pengen nyoba gitu. Karena waktu itu masih gabut lah ya, belum masuk. Terus nyoba gitu ke Unjani. Aku ngerasa kayak pusing gitu ya jalannya. Aku selalu kayak nyasar gitu karena ikutin maps, dan jujur aku orangnya nggak bisa baca map. Jadi nyasar gitu di jalan tuh, kayak ternyata jalan Cimahi itu kesini sini kayak pusing gitu awal-awal gitu sih, tapi lama-lama pas udah tahu tempatnya, lokasinya, kayak ya udahlah, udah tahu, mungkin sedikit-sedikit udah tahu lah sekarang. Oh nanti kayaknya lama-lama Sinta ini expert gitu ya soal Cimahi kayaknya. Udah nggak usah pakai apa? Google Nggak usah Maps. pakai Pakai Google maps. Maps. Nggak akan nyasar gimana. Nanti yang ada kamu main-main jauh gitu di Cimahi kan ya. Tapi kalian ada ini nggak sih kayak rencana kalian buat, kan dari semester sekarang nih kalian udah belajar lah ya, maksudnya belajar cara belajar kaliannya itu efektif atau enggaknya. Kalian tuh kira-kira apa nih evaluasinya gitu buat semester depan? Dari Dian dulu mungkin. Kalau aku sering-sering membaca lagi sih, soalnya sekarang kurang ngebaca kurang nyari-nyari ke internet. Jadi cuma dari PPT dosen aja dibacanya. Mungkin ke depannya biar lebih nyari-nyari tahu lagi, biar jelas lagi materi-materinya dari dosen gitu. Kalau Sinta? Kalau aku mungkin lebih memperdalam lagi setiap materi yang disampaikan sama dosen. Terus kan kadang kalau misalnya setiap orang pasti beda-beda ya, ada yang langsung nempel gitu yang udah ditanya sama dosen, ada juga yang kayak nyari lain lagi gitu dari sumber lain. Terus mungkin kayak kalau aku sambil ikut les juga gitu buat memperbaiki lagi kayak bahasa asing gitu. Kalau aku sambil ikut les sih. Nah iya benar, biasanya kalau kitanya suka tuh apa ya, dan kitanya ngerti lah ya, jadi gampang gitu, lebih gampang nyerap materinya gitu ya. Mungkin tadi kayak Sinta kan belajar bahasa asing gitu ya, kalau misalkan emang gitu tuh penting banget gitu buat kamu. Nah, wah seru juga ternyata ya bahas podcast gini gitu, ngobrol-ngobrol gitu kan, kita jarang ngobrol lah ya, maksudnya kalau online tuh agak susah gitu kan komunikasinya, nggak hanya sama dosen doang kan, sama temen juga kita tuh jarang komunikasi gitu, kalau bukan kerja kelompok kayaknya kita nggak akan pernah ngobrol gitu ya. Iya, betul. Kalau ke kampus offline juga kan kita tuh kayak keburu capek ya sama praktikum, jadi nggak Iya, Jadi sempet langsung ngumpul. pulang aja gitu ya, langsung Iya bubar. langsung pulang bener. Pasti pengennya tuh, apalagi kita udah mahasiswa angkatan corona gitu tuh kan udah sering di rumah ya, jadi enaknya tuh emang udah pulang gitu, nggak mau keluar. Udah bisa di rumah lah ya. Nah terus dari podcast ini juga kita bisa tahu gitu ya, gaya belajar setiap orang itu beda, terus gaya ingatan orang itu beda-beda, punya problem masalahnya sendiri lah. Sekaligus kita juga udah nge-review gitu kan beberapa materi yang kita pelajari di psikologi kognitif semester ini. Nah, terus karena mau UAS nih, jadi harapan kalian buat UAS semester ini tuh gimana? Kalau harapan aku semoga nilainya tetap bagus
dan IPK-nya bisa naik lagi dari semester-semester sebelumnya. Kalau aku harapannya sama mungkin ya, tapi ada tambahannya. Semoga aku bisa menemukan gaya belajar yang lebih efektif lagi gitu buat diri aku sendiri. Nah ya betul, sama aku juga semoga UAS aku ini menghasilkan lebih baik lah ya daripada nilai yang sebelumnya. Semoga yang kita harapkan juga bakalan cepat terkabul gitu. Amin gitu ya. Amin. Apalagi soal kuliah Amin. offline lah ya. Waduh semangat sekali sepertinya kalian. Dan semoga semester depan juga kita bisa jadi mahasiswa yang lebih baik lagi lah ya. Nah, ya terus kalau apa ya, dari aku sih mungkin sekian. Ada yang mau diobrolin lagi mungkin dari kalian atau udah aja? Mungkin dari aku juga cukup. Dari aku udah cukup juga. Oke, kita udah bahas banyak banget tadi ya, beberapa materi gitu dari problem solving, terus long term sama short term memory, terus ada juga ini ya tentang apa tuh yang mindset tuh bagian apa ya? Oh, decision Decision ya. making, ayo. Jadi oke, mungkin teman-teman segitu aja podcast kali ini gitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Makasih yang udah hadir di podcast ini juga. Bye-bye. Bye-bye.